Jangan Anda memaksa orang untuk beli, karena orang nggak suka dipaksa, meskipun orang suka belanja. Hai, saya Tom MC Flip, founder Top Coach Indonesia. Kalau Anda melihat video tentang 8 usaha yang bisa membuat kekayaan luar biasa dalam bisnis Anda, yaitu satu ilmu yang ditanya oleh beberapa teman. Pertanyaannya adalah, Coach, tolong dibahas mengenai ilmu closing. Jadi, Pak, ilmu closing itu gimana caranya? Ya, lalu ada beberapa yang tanya, Coach, tolong diperjelas lagi tentang ilmu closing. Saya ingin membahas mengenai bagaimana cara melakukan closing. Jadi, proses penjualan itu adalah proses yang sangat-sangat konsisten. Mulai dari customer mencari produk Anda, mempelajari produk Anda, lalu mencoba produk. Saat sudah mencoba, tugas kita sebagai pengusaha, sebagai sales adalah meng-closing, membuat orang tersebut membeli. Dalam proses menjual, ada dua proses. Satu, proses menjual ke perusahaan. Yang kedua, proses menjual ke retail atau menjual ke konsumer langsung. Tapi dua-duanya sama. Karena closing deal adalah membuat orang mau menukar sesuatu kepada kita. Misalnya contoh, ini salah satu closing. Anda mau nggak dapat e-book gratis? Kalau mau dapat e-book gratis, tukerin emailmu ke saya kasih e-book. Itu satu fase dalam closing. Atau misalnya, Anda mau nggak nyoba produk saya coba produk saya gratis, tapi saya minta nama referensi. Itu juga closing. Jadi closing adalah proses tukar-menukar, baik informasi maupun uang. Oke? Jadi proses tukar-menukar itu saya sebut closing dengan tahapan-tahapan yang membuat Anda makin dekat dengan closing benerannya. Kenapa begitu? Pada saat Anda sudah menerima email, database, atau nomor telepon konsumen atau prospek, Anda bisa follow up. Setelah follow up, orang itu bisa berpikir lebih jernih untuk membeli produk Anda dan akhirnya menjadi customer setia. Yang kedua, untuk membuat closing Anda sukses, saya memberikan saran Anda harus memiliki yang disebut closing rules. Apa itu closing rule? Sebuah proses di mana Anda berpikir waktu Anda closing zaman dulu, itu waktu closing itu sukses banget tuh kayak apa? Jadi Anda pikirkan, momen-momen ketika Anda mudah untuk mendapatkan transaksi. Bisa jadi Anda selalu deal kalau misalnya memberikan brosur. Atau Anda selalu deal kalau dealingnya di kafe. Anda selalu deal kalau orangnya datang ke kantor. Nah, apa closing rules Anda? Kalau Anda sudah berpikir tentang closing rules, Anda sudah tahu kebiasaan prospek Anda, mereka itu siap closing pada saat momen apa. Ya, kalau datang ke outlet langsung closing nggak? Ya, sebuah bisnis pasti punya closing rules berbeda-beda. Anda harus pikirkan dan Anda harus set closing rules Anda supaya pada saat benar-benar mencapai closing, Anda bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan income dari customer. Bagaimana cara Anda memperkuat closing Anda? Oke, mempercepat closing. Bagaimana membuat Anda bisa closing lebih cepat, lebih banyak? Saya akan memberikan 5 step. Step yang pertama, pastikan Anda berhubungan dengan decision maker. Pastikan Anda berhubungan dengan orang yang bisa ambil keputusan. Berapa banyak dari kita ketika kita ketemu prospek, ternyata prospek itu tidak bisa ambil keputusan. Kenapa? Karena bukan dia yang memutuskan. Tanya anak dulu, tanya istri dulu, tanya suami dulu, tanya tetangga dulu, atau tanya orang tua dulu, tanya atasan dulu. Berarti orang itu bukan pengambil keputusan. Step yang kedua, jangan pernah memaksa, tetapi mengedukasi. Berapa banyak salesman yang gagal dan akhirnya tidak mau di follow up lagi. Saya salesman, saya maksa Anda, saya telepon Anda bilang nggak mau, saya mau di reject teleponnya atau bahkan di block. Kenapa? Karena Anda dikenal tukang maksa. Anda nggak boleh maksa, Anda harus mengedukasi. Tunjukkan ketulusan bahwa Anda ingin membantu, bukan ingin mengambil uang customer. Ya, tunjukkan, Pak, saya ini pengen bantu. Ya, saya mau edukasi, saya memberikan masukan. Dan edukasi tidak selalu harus face to face. Bisa jadi Anda memberikan brosur, bisa Anda memberikan video,
bisa Anda memberikan presentasi, dan seterusnya. Jadi jangan Anda memaksa orang untuk beli, karena orang nggak suka dipaksa. Meskipun orang suka belanja, tapi tetap nggak suka dipaksa untuk beli. Yang ketiga, buat jembatan antara keinginan dengan kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang beli bor? Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu lobang, ya. Yang dibutuhkan, saya pengen bikin lobang, itu kebutuhan dia. Ya, yang dia inginkan apa? Alat yang bisa membuat lobang dengan mudah. Oke, ada banyak cara untuk bikin lobang. Ya, ada paku, bisa bikin lobang. Ada bor, bisa. Atau Anda korek-korek, bisa. Jadi macam-macam cara, betul ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menjual kebutuhan dengan cara menggali keinginan. Jual kebutuhannya, tapi gali inginnya apa sih? Oh, inginnya bor yang mudah, inginnya bor yang kecil, inginnya bor yang tebal, inginnya bor yang bervariasi, dan seterusnya. Yang keempat, Anda harus mengatasi keberatan. Kalau misalnya ada orang yang bilang, waduh Pak, barangnya mahal ya. Anda mau jawabnya bagaimana? Gimana cara Anda menjawab kalau ada orang bilang hargamu mahal? Atau ada yang bilang gini, Pak, saya belum butuh Pak. Nah, kalau belum butuh, Anda mau jawabnya gimana? Atau ada yang bilang begini, Pak, saya mau sih beli, cuma jangan sekarang ya. Kenapa? Saya harus tanya istri saya dulu. Nah, cara jawabnya bagaimana? Oke? Mungkin next time kita akan fokus dengan bahas tentang keberatan. Ini satu subjek yang sangat-sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah ketika closing, berikan kejutan. Ya, kalau Anda di restoran, Mas minta bill. Berarti close kan, ditutup. Setelah dapat bill, jangan hanya ngasih bill. Anda kasih bill dengan permen. Ya, kasih bill dengan voucher. Kasih bill dengan mungkin Anda kasih ekstra dessert. Ya, ini akan membuat orang pada saat closing kesannya positif. Kesannya positif. Jadi closing plus 1. Jangan hanya berikan bon, tapi juga berikan kejutan. So, itu adalah jawaban untuk teman-teman yang menonton video saya tentang 8 usaha untuk membuat Anda kaya raya. Anda bisa tambahkan dengan ilmu closing yang hari ini saya bahas. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.